Sudah subuh sudah ya. syuruk, Ini syuruk, syuruk sudah. di sini baru selesai tarawih ini. Atau beda berapa Baik, jam? Jam berapa? 8, 9. tadi selesai tarawih jam 10 lebih, 10.15 ya. 10-an biasanya, 10.15-an lah standar. Jam berapa di Selesai sana? tarawih. Sekarang 10.48 malam. Jam Sekarang berapa? tadi 10.48. 10. Berarti Tadi isanya yang malam ya. Jam berapa isanya isanya? isanya hampir jam 8. Ya, biasanya tarawihnya 1,5 jam. Jadi jam 8-an Ya. terus tarawih satu Jadi setengah isya kan jam. jam 7 rata-rata. Ya. Baik. Baik, kita mulai aja Ustaz ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, syukur atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul kembali ya di edisi khusus kajian kitab Bulughul Maram. Alhamdulillah, kita sekarang tepat di bulan Ramadan, tepat di pertengahan. Semoga Allah menerima amal-amal ibadah kita di pertengahan Ramadan sebelumnya dan Allah menguatkan kita agar terus tetap konsisten ya melakukan ibadah-ibadah lain sampai terutama di 10 hari akhir terakhir nanti. Uh, Selawat salam kita ucapkan kepada baginda Rasulullah SAW, keluarga beliau, sahabat beliau, para tabiin, tabiin, dan seluruh pengikut beliau yang terus istiqomah sampai akhir zaman. Uh, Dalam kesempatan kali ini juga kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala ya agar meringankan beban-beban saudara-saudara kita yang sedang dilanda kesusahan misalnya di Gaza, di apa namanya di Sudan, di Uighur, di Rohingya. Semoga dalam bulan Ramadan ini Allah mengangkat seluruh beban-beban mereka dan menggantinya dengan yang lebih baik. Tanpa memperpanjang waktu, kita silakan kepada Ustadz Junaidi untuk memulai dengan tausiah. Tafadhol Ustadz. Baik. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa man wala. Sebagai puji bagi Allah yang telah memberikan kesempatan kita bertemu dengan bulan suci Ramadan, dan sudah paruh ya, kita masuk hari ke-16 dari bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima apa yang sudah kita lakukan, kebaikan-kebaikan mudah-mudahan menjadi hal, dan Allah memberikan kemudahan, taufik dan inayahnya untuk kita di hari-hari yang tersisa dari bulan Ramadan. Sekedar singkat saja ya, karena kita ingin menuntaskan bab ini, bab iktikaf dan qiyam Ramadan ini. Kurang lebih ada 12 hadis. Rasulullah diwajibkan berpuasa Ramadan pada tahun kedua Hijriah. Kalau Ibnu Qayyim disebutkan berarti Rasulullah bertemu dengan bulan Ramadan 9 kali. 9 Ramadan. Dan secara kebetulan urutan bulan Hijriah, dalam urutan bulan Hijriah, Ramadan adalah bulan ke-9. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Akhirah, Rajab, Sya'ban, Ramadan ke-9. Ya, secara kebetulan ya, Rasulullah bertemu dengan Ramadan 9 kali. Ya, dan urutan di bulan Hijriah, bulan Ramadan urutan ke-9. Dan kita yakin, seyakin-yakinnya bahwa walaupun beliau lebih sedikit barangkali dengan rata-rata kita ya, kita mungkin yang usianya 40-50 ini kan sudah dikurangi masa anak-anaknya belum balik, anggap 10-12 tahun ya. Rata-rata kita sudah di atas 30 tahun lah, 30 kali maksudnya bertemu dengan Ramadan. Baginda Nabi SAW kurang dari 10 kali. Kita yakin Ramadan beliau adalah Ramadan yang excellent ya, yang berkualitas dan bernilai unggul. Ya, mudah-mudahan Ramadan kita juga
excellent juga ya, nilainya 9 lah kalau diangkat, jadi 9 semua. Ya. Walaupun ya tentu tidak sama ya dengan Rasul, tapi ketika kita berupaya meniru, seperti kata pepatah itu kan, tasyabbahu bil kirami lam takunu mithlahum. Inna tasyabbuha bil kirami falahu. Bisa meniru mereka yang apa namanya? Yang mulia itu, yang excellent itu sudah sebuah keberuntungan, walaupun dalam kenyataannya tidak akan sama dengan mereka itu. Ya. Karena itu kita terus berupaya, walaupun sekali lagi ya kita tidak sama persis, tidak seperti mereka. Kisah-kisah mereka yang luar biasa itu dalam mengoptimalkan Ramadan, ada yang mengatakan sampai 60 kali sekian. Ramadannya betul-betul Ramadan yang maksimal, tapi ketika kita berupaya meniru, walaupun tidak sama seperti mereka, itu sudah sebuah keberuntungan. Artinya niat dan tekad kita untuk menjadikan Ramadan itu selalu lebih baik, walaupun mungkin dalam kenyataannya tidak sebaik mereka, tapi sudah sebuah nilai positif ya. Mudah-mudahan mendekatkan kita nilai-nilai ekstrem. Saya kira sebagai pengantar itu saya, karena kita cukup ingin menuntaskan hadisnya, kurang lebih 13 hadis. Afadhol, kita secara khusus mendahulukan ya, kira-kira berjarak 200-an ya. Kita sudah sampai hadis 500-an sekian, ini hampir 700. Jadi kita maju ke hadis hampir 700, 600, berapa ini? 610, 97 ya. Baik, mungkin bisa segera dimulai. Silakan. Baik, silakan. Siapa yang mau membuka hadis pertama? Pak Ali Sandi mau membaca? Pak Ali Sandi? Siap. Apa ada? Siap. Anak awal, na'am. Tafadhol Pak Ali Sandi. Siap. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Muttafaqun alaih. Jazakallahu khair, Masya Allah ya. Hadis yang saya kira cukup populer ini terkait dengan bulan Ramadan dan dijadikan hadis pertama dalam bab ya, setiap Ramadan dan babul i'tikaf dan setiap Ramadan ini Imam Ibnu Hajar dalam Bulughul Maram memberikan dalam kitabnya Kitab Siyam, kitab puasa, di bawah kitab ada bab, abwab, beberapa bab. Salah satunya babu al-i'tikaf wa qiyam Ramadan, mulai dengan hadis qiyamnya. An Abi Hurairah, hadis 697 dari sahabat Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bertanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man siapa qoma melakukan qiyam Ramadan pada bulan Ramadan, imanan, didorong oleh keimanan, wahtisaban ya, dan mengharap balasan pahala dari Allah, ghufira lahu, diampunkan baginya, ma taqaddama min dzambihi, dosa-dosa yang telah lewat. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Imam Bukhari Muslim dari sahabat yang sama dan lafaz yang hampir sama atau tema yang sama. Ada tambahan dalam riwayat Nasa'i, bukan hanya yang terdahulu, wa ma ta'akhkhara ya, dan yang akan datang, artinya betulnya belum berdosa kok sudah diampuni. Nah, itu maksudnya adalah mencegah dia untuk melakukan dosa. Baik, bisa kita lihat dalam penjelasan ya, di sini. Slide berikutnya bisa digeser.
Ya, karena memulainya bab iktikaf maka dijelaskan terlebih dahulu, walaupun ini hadisnya hadis tentang qiyam dulu, tapi karena babnya dimulai dengan iktikaf, maka pensyarah menyebutkan iktikafnya dulu secara bahasa luzumus syai', ya, diam di satu tempat. Itu al-muqsu, ya, atau dia menetap di satu tempat, ya, pada sesuatu atau tempat atau sesuatu apa saja. Wa habsun nafsi alaihi, mengekang jiwa di situ. Jadi diri dan jiwa ya tempat itu tidak bergerak, tidak kemana-mana. Secara bahasa dalam Al-Quran menceritakan, ya, banyak al-akifin itu mengelilingi, mengerumuni diam. Wa syar'an, secara bahasa, secara istilah, al-muqamu fil masjid, tinggal di masjid, diam di masjid, min syakhsin maksus, oleh seseorang, ya, yang berniat iktikaf tentunya, ala sifatin maksusah, dengan karakter-karakter, ketentuan-ketentuan tertentu. Nanti kita akan rincikan, ya. Tentu saja iktikaf ini kita akan bahas nanti hukumnya juga. Tapi karena hadisnya dimulai dari qiyamnya, kita bahas dulu hadisnya, ya. Kemudian iktikaf wa qiyam Ramadan. Dia masih membahas judul, ya. Ayat qiyamu layalihi, yaitu berdiri, ya, menghidupkan atau bangun di malam harinya, musollian, baik dalam keadaan membaca melakukan sholat, autalian, atau membaca Quran. Jadi qiyamul lail itu menghidupkan malam, ya, Ramadan tadi bisa dalam bentuk sholat atau membaca Quran talian. Ya. Imam Nawawi berkata, qiyamu Ramadan yahsulu bi sholatit tarawih. Ya. Istilah qiyam Ramadan bisa terwujud, ya, dengan melakukan sholat tarawih. Wahwa isyaratun, ini adalah sebuah isyarat, ya, annahu la yashtaratu istighraqa, tidak disyaratkan harus sepanjang malam, seluruh malam, menghabiskan waktu seluruh malam dengan sholat sunnah. Ya. Artinya menghidupkan malam bisa dengan maksudnya sebagian malam. Jadi barang siapa yang qiyam Ramadan, qiyam di sini bisa dalam bentuk sholat atau tilawah. Atau maksudnya menggabungkan bacanya dalam sholat. Oh, demikian. Cukup dengan sholat. Bacaannya digabung dalam sholat. Imanan ay tasdiqan biwa'dillahi litawab. Membenarkan janji Allah akan mendapat pahala. Karena iman adalah pendorong semua aktivitas, ya, ibarat motor yang menggerakkan mesin penggerak. Jika iman kuat, maka keinginan untuk beribadahnya itu juga, dan harapannya, ya, keyakinannya kepada janji Allah, balasan Allah itu juga. Yang kedua, wahtisaban, ya, ay talaba, mengharap ridha Allah dan balasan dari Allah. Ihtisab dari kata hasab, yang menghitung, ya, tidak minal adat, ya. Jadi dia menghitung, mengharap, saya kalau sholat malam akan dapat ampunan. Nah, jadi berarti di sini ada 3 ketentuan untuk mendapatkan ampunan Allah terhadap dosa-dosa yang lalu. Dalam ayatnya saja ada tambahnya, ya, dan yang akan datang dijaga dari dosa. Ya. Walaupun ada juga penafsiran yang mendapatkan ampunan ini, sebagaimana di poin berikutnya tadi, yuhtamal, ada kemungkinan, ya, namanya kemungkinan masih, annahu yuridu qiyama jami'a layali.
Ya, yang mendapatkan ampunan itu dengan syarat menghidupkan atau melakukan qiyam semua di sepanjang malam. Ya. Jadi selama malam-malam Ramadan tidak bolong juga, ya, tidak kosong. Nah, makanya kemarin di awal Ramadan harusnya menjadi target kita ya. Selama Ramadan ini saya akan bertaraweh full. Ya, taraweh full ini atau qiyam full itu kan tidak harus berjamaah kan. Tentu berjamaah lebih baik. Ya, tetapi ketika ada halangan pun jangan sampai ditinggal sehingga mendapatkan sini ya, walaupun tadi ya penafsirannya yahsulu bit tarawih. Nah, kan kata Imam Nawawi walaupun kata Imam Nawawi tadi cukup dengan tarawih. Nah, di sini ada kemungkinan dari kata Ramadan itu kan 1 bulan full. Maka saya sebutkan tadi ada 3 ya, ada 3 syarat untuk mendapatkan ampunan ini. Rekan-rekan Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Jadi dia memang melakukan qiyam itu, sholat itu. Nah, dan Ramadan, kata Ramadan itu kan aslinya 1 bulan penuh, seperti puasa Ramadan. Walaupun nanti masalah niat ada bisa dicicil ya. Tapi secara umum niat yang pertama harus niatkan saya akan berpuasa sebulan penuh karena kewajibannya memang sebulan. Ya. Man shoma Ramadana, imanan ihtisaban. Ghufira lahu ma taqaddama. Walaupun ini masih terbuka ya kemungkinannya yang berpuasa walaupun sehari pun sudah ampunan. Tetapi kemungkinannya juga satu paket gitu. Sebetulnya ada kemungkinan yang dimaksud itu yang mendapatkan ampunan ini bukan yang berpuasa atau bukan yang qiyam Ramadannya hanya beberapa hari saja. Harusnya bulat dia, harus utuh, harus full. Ini yang pertama. Memang melakukan ya. Kemudian yang kedua, imanan didorong oleh rasa iman, ingin melaksanakan perintah Allah, yakin dengan perintah Allah, yakin dengan janji-janji Allah. Ya. Sehingga melaksanakan sholatnya dengan dorongan iman, dia coba melakukan dengan ihsan, dengan sebaik-baiknya. Nah, yang fenomena yang sering kita dapatkan hari-hari ini kan banyak orang mirip. Karena memang netizen itu kan suka yang ya rame gitu ya, yang bisa bikin viral. Ada video yang digabung dengan kecepatan sholat tarawih ya. Walaupun ketika ditanya alasan pengurusnya karena sudah menjadi adat, sudah bertahun-tahun demikian, atau yang kedua biar anak muda yang malas ke masjid, malas sholat tarawih itu tidak kesulitan ya. Dan yang di Blitar itu pesertanya ribuan, banyak muda yang sholatnya 6 menit, 7 menit. Tapi apakah itu dorongan iman atau sekedar ya sekedar asal? Ya, kalau dorongannya iman kan upayanya yang mempersembahkan yang terbaik. Walaupun ya, mungkin secara fikih bisa dikatakan sah ya, tapi secara fikih yang lain adanya fiqhul maqasid kan, tujuan sholat itu kan tanha anil fahsya'i wal munkar. Bukan sekedar gerak badan tanpa ada makna. Tujuan akhirnya pada gilirannya nanti tujuannya adalah secara spesifik Al-Quran menyebutkan sholat itu mampu mencegah pelakunya orang yang melaksanakan sholat dari yang keji dan yang munkar. Apakah itu bisa didapat dengan sekedar gerak fisik? Walaupun kita harus adil juga. Gambaran itu tentu tidak mewakili seluruh Indonesia. Ya, kita juga jumpai video-video pesantren yang syahdu, membaca Qurannya juga dengan tenang. Ya, walaupun dengan jumlah rokaat mungkin 21, 23, tapi juga tenang ada. Jadi ini ada yang formal ada dan mungkin yang khatam semalam juga saya dengar di mana Magetan Temboro itu juga ada. Berarti tinggal pilihan iman kita gitu. Ya. Dorongannya harus iman. Itu syarat kedua untuk mendapatkan ampunan ini. Dan karena balasannya tidak main-main kan, tidak sesuatu yang remeh, yaitu pengampunan dosa yang telah lalu. Itu yang dimaksud secara umum dosa-dosa kecil karena
dosa besar butuh tobat khusus. Ya. Walaupun masih berkemungkinan dosa umum, tapi secara umum dari kaidah-kaidah yang ada, yang dimaksud adalah dosa-dosa kecil, minal hasanat, firman, minal hasanat itu kebaikan itu hapus keburukan, otomatis dengan amal soleh keburukan-keburukan itu terhapus, itu dalam rangka kecil. Ya, memang ya, menghapus ya, seperti yang kecil-kecil. Yang ketiga tadi, memang mengharap pahala dari Allah untuk dihapuskan dosanya, ya, untuk mendapatkan. Boleh dia hitung, kalau dengan Allah tidak ada masalah transaksi kan. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Kita diajak bertransaksi oleh Allah, bahkan sampai menjual diri kita untuk mendapatkan surga, harta kita. Ya jiwa kita tak lelahnya kita. Walaupun kan ibadah itu bukan mencari lelah, tapi sebagaimana riwayat Aisyah kan, dawabuki ala qadri nasabik. Ya, ketika lelahmu itu dalam beribadah, itu juga menambah nilai pahala. Hadis ini menjelaskan tentang keutamaan qiyam Ramadan. Hadis dalilun ala fadilat qiyam Ramadan. Ya. Dalam riwayat ini kalau kata pensyarah sih yang nampak di sini qiyam itu minimal bersama witirnya minimal 13 atau 11 rakaat. Sebagaimana Rasulullah SAW mengerjakannya di bulan Ramadan dan yang lainnya, sebagaimana disebutkan dalam hadis Aisyah. Ya. Jadi untuk perbuatan Nabi, ya, yang dicontohkan Rasulullah SAW itu minimal, ya, minimal, ya, jumlah rakaatnya adalah 11. Dalam riwayat lain ada 13, ya, minimal. Ya. Adapun taraweh yang sudah biasa dilakukan sekarang ini, yang seperti sekarang, ya, tidak. Dan Rasulullah hanya sholat, kemudian sahabat ikut, bukan sengaja mengumpulkan berjamaah. Ya, makanya dikatakan tidak ada di zaman Nabi. Orang berpencar-pencar sendiri-sendiri sampai kemudian di zaman Khalifah Umar, ya, Umar bin Khattab memerintahkan sahabat Ubay bin Ka'ab untuk menyatukan orang-orang berjamaah di bawah imam yang satu, yaitu imam, siapa namanya? Imamnya adalah Ubay bin Ka'ab, salah satu qari ahli Quran juga. Kemudian dari sinilah ada perbedaan pendapat. Jumlah rakaat yang dilakukan oleh Ubay waktu itu berapa? Ada yang mengatakan 11, ada yang menyebutkan 21, ada yang menyebutkan 20, ya, ada yang menyebutkan 23, dan lain-lain. Artinya dari sini kemudian para ulama, ya, sholat malam itu secara umum kan, yang disebut sholat malam dengan 2 rakaat saja sudah disebut sholat sunnah malam. Tetapi perbuatan Nabi langsung, contoh nabinya adalah 11 rakaat atau 13. Itu fi'li, perbuatan Rasul. Nah, tapi Rasulullah tidak membataskan, hanya memberikan contoh perbuatan. Juga berdasarkan umuman hadis, sholatul laili wan nahari matna-matna. Sholat siang dan malam itu dua-dua. Monggo. Untuk jumlahnya, riwayat-riwayatnya pun berbeda yang dicontohkan oleh sahabat Ubay. Sehingga kita dengar juga ada sampai Imam Malik itu, kalau salah riwayatnya 36 atau sampai 40 rakaat. Sehingga ada salah satu kitab juga menceritakan kronologi, ya, peristiwa urutan sejarah terjadinya jumlah rakaat tarawih ini, menyebutkan ya dari 11, ya, atau 13 itu. Nah, di Mekah itu dulu begitu. Begitu 2 rakaat, 1 salam, mereka istirahat. Tarawih itu kan artinya istirahat. Kemudian mereka tawaf. Sholat lagi 2 rakaat, salam, tawaf. Istirahatnya tawaf. Nah, katanya yang di Madinah semacam ini begitu. Mereka menambah, kalau mereka di Mekah bisa istirahatnya, jedanya dengan tawaf, ya, maka kami, ya, yang di Madinah tambah rakaat sajalah. Nah, itu ya. Kemudian ada yang bertanya, ya, kalau tadi jedanya di Mekah dengan apa namanya, dengan tawaf, bagaimana? Apakah ada pemisah lain?
Maka ada bacaan-bacaan antara tahlil, takbir, atau salawat, antara salam yang satu dengan sebelum dilanjutkan ke rakaat berikutnya sebenarnya ya tidak ada keterangan yang rigid dari Nabi SAW. Makanya tadi di Mekah apa pemisahnya dengan atau waktu istirahatnya dilakukan tawaf. Kemudian dalam riwayat Muslim hendaknya ya, tidak kami diperintahkan Rasulullah untuk tidak menyambung satu sholat dengan sholat berikutnya sampai kami berkata-kata atau bergerak berpindah. Ya. Maka sebenarnya kalau ditanya apakah bacaan-bacaan antara satu salam dengan salam berikutnya sebelum melanjutkan itu tentu ada dasarnya seperti ini. Hanya ya, tentu saja masing-masing harus memahami. Itulah maksudnya membedakan. Bukan berarti itu tidak ada kalau ditanya ada kok contoh Rasulullah tidak kita jumpai keterangannya. Ada perintah umumnya tadi. Kami diperintahkan Rasulullah ya untuk atau dilarang oleh Rasulullah SAW untuk menyambung sholat yang sama dengan sholat berikutnya sebelum kami ya dengan berbicara kecuali dengan cara berbicara atau bergerak atau berpindah. Nah, itu tadi di Mekah dengan tawaf atau mungkin diingatkan tadi sholawat dengan takbir itu saya kira tidak ada keterangan apa pemisahnya. Itu kan tadi berbicara atau berpindah, bergerak. Kalau menyambung pun khawatir dikesankan malah bernyambung sholat begitu ya. Jadi saya kira masing-masing bisa memahami. Tidak perlu kemudian itu tidak ada contohnya dari Nabi, betul tidak ada contoh lafaz rigidnya yang seperti itu. Tetapi bahwa Rasulullah tadi secara umum memberikan arahan untuk tidak menyambung satu sholat yang dengan sholat berikutnya kecuali dengan berkata-kata atau bergerak berpindah. Itu juga punya dasar. Allah Ta'ala. Baik, kita lanjutkan saja. Ada satu pertanyaan Ustaz di chat, apa mau dijawab dulu apa lanjut dulu Ustaz? Ada Boleh, satu boleh. pertanyaan. Agak sudah masuk ke ini setelah ini. Silakan. Ya, jadi pertanyaannya adalah di kampung saya ada imam yang sholat tarawih 4 salam. Dia tidak pakai tahiyat awal gitu. Bagaimana kau Ustaz masalah Ya, ini? ya. Jadi memang ada sedikit perbedaan di sini bagi tarawih 4-4. Ya. Ya, intinya kan ada juga seperti itu. Walaupun ada riwayat yang secara umum mengatakan fi kulli raka'ataini tahiyah. Dalam setiap 2 rakaat itu ada tahiyah. Jadi kalau saya pribadi lebih kuat ya walaupun 4 tetap ada tahiyatnya. Karena juga kalau 4-4-nya atau 2-2-nya tetap ada riwayatnya keterangannya ya. Jadi saya kira tinggal ya kalau kita makmum kan kita tidak bisa memilih ya. Salam 4 salam dia tidak pakai tahiyat awal ya. Ya karena memakai keumuman dasarnya yang 4 rakaat itu kan tidak ada dia keterangannya kan tidak rinci mujmal ya atau tapi lebih pada mujmal. 4 rakaatnya tadi tidak ada keterangan jadi menggunakan 4 rakaat ya 4 gitu. Nah, ini dia memahami pakai keumumannya atau kemujmalannya. Sementara ada keterangan lain yang mengisyaratkan bahwa di kulli rakaat ini setiap 2 rakaat itu ada tahiyat. Jadi tetap memakai tahiyat awal walaupun 4 rakaat. Ya, saya kira bisa dipahami seperti itu. Allah Ta'ala alam bahwa ya, kalau kita memang menjadi makmum ya ikut saja imam toh juga ada dasarnya sebenarnya kan. Walaupun mungkin menurut kita kan sehingga dalam bab seperti ini kita bisa meneladani para ulama terdahulu ya. Mulai dari kalangan tabi'in, ya bahkan para sahabat sendiri ya, tidak saling merasa lebih benar pendapat. Selama dasarnya ada dan bukan mengada-ada ya. Dasarnya ada dan walaupun menurut kita lemah tapi mungkin menurut dia masih dianggap kuat sehingga bukan mengada-ngada, memang ada dasar seperti tadi. Ya. Yang satu kan ketika jadi imam pakai kunut dia pun biasa tidak pakai kunut karena di daerah yang dia pakai kunut di belakangnya Imam Ahmad menjadi imam dan di belakangnya Imam Syafi'i dia berkunut. Artinya apa? Dua-duanya masyhur kan disyariatkan. Hanya perbedaannya dirutinkan atau dianggap memakai itu tidak wajib. Itu saja. Jadi
khilafiyahnya bukan tentang aslul masyru'iyah, bukan pada asal disyariatkan atau tidak. Dia disyariatkan hanya pada tataran teknisnya tadi kan. Salat 4 pun ada dasarnya, sekarang hanya teknisnya apakah pakai tahiyat atau tidak. Nah, perbedaan yang semacam ini, perbedaan yang makbul, yang 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 jais boleh dan tidak masalah. Artinya kita menghargai itu sebagai makmum, ya kita ikut imam dan tidak ada masalah. Bahkan kalau kita umpamanya di kampung itu, kalau kita bertamu berada di tempat itu yang kita bukan imam rutin tapi diminta dan terbiasa di situ seperti itu, kita mengalah untuk mengikuti pendapat yang biasa dipakai itu ada contohnya dari perilaku para ulama kita dahulu. Ya, karena itu bukan sesuatu yang tidak disyariatkan juga, hanya pilihan-pilihannya itu berbeda. Pilihan-pilihan teknisnya tadi, rincian-rinciannya. Nah, kalau kita di tempat kita terus semuanya sama, atau tadi setelah kita beberapa waktu berdiskusi dengan takmir atau bisa diterima oleh takmir dan juga oleh masyarakat di situ, kemudian yang biasanya nggak pakai tahiyat, akhirnya disepakati pakai tahiyat, kan selesai masalah. Bahwa dua-duanya ada dasarnya, cuma menurut saya banyak sebagai imam yang ditunjuk sekarang ini yang lebih kuat. Tapi saya tidak akan paksakan, tapi kita diskusikan. Jadi begitulah kira-kira menghadapi perbedaan-perbedaan pandangan dalam masalah rajih dan marjuh, ya, pendapat kuat atau tidaknya dalam. Tentu kita akan menggunakan yang kuat, tapi kan kuat menurut siapa dulu? Ya, kuat menurut Anda belum tentu kuat menurut yang lain. Karena itu kita tidak memaksakan diri dalam hal-hal seperti ini. Karena memang masing-masing punya dasar. Bahkan kita dari praktek-praktek ulama salaf dulu, dari kalangan tabi'in terutama itu dan seterusnya. Ya, kalau sahabat kan memang kasusnya tidak banyak. Dan perbedaan mereka tidak kontradiktif. Itu tanazul itu lebih baik untuk jelas lebih banyak maslahatnya dalam hal-hal yang memang perbedaannya itu masyru'ah secara syariat dan dibenarkan, jaiz dan maqbulah, itu tadi ya. Wallahu taala. Baik, jazakallah Ustaz. Ya. Ya. Insya Allah cukup jelas ya. Kita bisa lanjut ke hadis berikutnya 698. Tafadhol, siapa yang mau membacakan langsung menyalakan Ini mic. sudah mulai masuk pembahasan tentang etika. Silakan. Silakan. Ibu Fatimah mau membacakan, sudah menyalakan mic. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru ayil ashru akhiru min Ramadhana shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu muttafaqun alaih. Ya, terima kasih. Ini sudah kita masuk pembahasan tentang etika dan banyak hadis-hadisnya dari sahabat istri Nabi Aisyah radhiyallahu anha, ibunda kita semua. 697, 698 an Aisyah wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau berkata kana Rasulullah SAW, adalah Rasulullah SAW. Ini berarti hadis fiqli. Aisyah menceritakan perbuatan Nabi SAW. Idza dakhala al-ashr, ya, jika 10 terakhir, jika masuk 10 terakhir maksudnya. Jika masuk 10, asal lafaznya seperti itu ya. Idza dakhala al-ashru, jika masuk 10, apa maksudnya? Yaitu al-ashr al-akhir min Ramadan, 10 terakhir Ramadan. Nanti ada penjelasan, kata ashr al-akhir min Ramadan ini bukan dari Aisyah tapi dari rawi yang di bawahnya. Syadda mi'zarahu, beliau mengencangkan sarungnya, wa ahya lailahu, dan menghidupkan malamnya, wa ayqadha ahlahu, dan membangunkan keluarganya. Hadis sahih muttafaqun alaih. Baik, kita lanjutkan, kita lihat syarahnya. Ya. Digeser slide-nya, Mbak. Ya, kata ayat ashr akhir min Ramadan, akhir atau ashr akhir min Ramadan, ya. Itu tafsir ya, mudraj, artinya disisipkan, diselipkan, merupakan perkataan rawi bukan dari Aisyah. Syadda mi'zarahu tadi mengencangkan pinggangnya adalah kiasan dari menjauhi
istri. Kenapa? Karena kalau beriktikaf kan tidak boleh berhubungan suami istri. Ada juga yang menyebutkan tafsirnya adalah maknanya adalah kinayah kiasan dari tashmir lil ibadah, giat beribadah, fokus beribadah. Jadi syaddal mi'zar, mengencangkan sarung, ikat pinggangnya itu arti dua, kiasan semua. Yang pertama adalah menjauhi keluarga, istri, tidak berhubungan suami istri. Kemudian yang kedua, fokus beribadah, kencangkan sarung untuk fokus dan bersemangat beribadah. Wa ahya lailahu, dan menghidupkan malamnya. Ya. Tentu saja yang dihidupkan malam di sini kan majaz akli, kiasan secara logika, ya. Karena dia memang waktu untuk dihidupkan. Maksudnya adalah menghidupkan malam maksudnya dengan begadang, tidak banyak tidur. Ya. Menghidupkan malam dengan ibadah tentunya dengan tidak banyak tidur. Maka ini salah satu dasar hadis ini mengapa ada qiyam lagi di 10 terakhir. Ya. Kan kita sudah qiyam atau tarawih ya, habis Isya. Nanti 10 terakhir biasanya jam 1, ada yang jam 2, ada lagi qiyamnya. Karena pertama tadi sholat malam itu ya tidak ada batasnya. Rasulullah hanya melakukan yang terbaik untuk umatnya, memberikan contoh, tapi tidak membatas. Itu yang dipahami para ulama. Sehingga kalau sholat lagi di malamnya, itu dasarkan hadis umum ini. Dan itu juga yang banyak dipraktekkan dari dahulu. Jadi menghidupkan malam. Dengan apa? Dengan ibadah. Salah satunya dengan sholat malam lagi. Ya. Nah, tadi ada pertanyaan yang sudah dikirim. Kalau sudah witir di malamnya, apakah nanti di qiyamul lailnya witir lagi? Tidak ya. Kalau sudah witir, makanya kalau ini niat bangun lagi, ya biasanya ya ini sudah dilakukan di Mekah Madinah. Di tarawih itu tidak ada witirnya. Yang tarawih habis Isya itu setelah Isya tidak ada witirnya. Nanti witirnya di qiyamnya. Ya. Nah, kalau kita memang yakin dan berniat untuk ikut lagi di qiyamul lail, maka tidak perlu witir. Karena apa? La witroni fil lail. Tidak ada witir 2 kali dalam satu malam. Ya. Saya lihat itu ada pertanyaan seperti itu yang tertulis ya. Ya. Yang dikirim Pak Kamil ke saya itu ada pertanyaan tentang itu. Jadi kalau memang sudah witir terus bangun lagi, ya terus mau apakah witir lagi? Tidak perlu witir, cukup boleh bangun sholat setelah witir boleh. Walaupun idealnya ij'alu akhir sholatikum billaili witra. Jadikanlah idealnya sholat terakhir penutup sholat kalian di malam hari itu dengan witir. Ya. Jadi idealnya seperti itu. Tetapi kalau terbangun ada waktu dan mau sholat lagi, tidak ada masalah. Berhubungan dengan witir, Ya. ada pertanyaan lagi Ustaz tentang witir. Ya. Afdolnya kalau witir itu sholatnya di masjid apa di rumah Ustaz? Sebaiknya ikut imam. Ya, sehingga kita dicatat sebagai sholat malam penuh. Man shalla ma'al imami fi jama'ah hatta yansharif, itu riwayatnya begitu. Yang sholat bersama imam ya sampai selesai, sampai berpaling imamnya, maka dicatat sebagai sholat malam penuh. Jadi kalau afdolnya, berbicara afdol ya ikut imam saja. Tapi kalau yang sudah di 10 terakhir tuh ya kalau niat ikut qiyam ya dan memang sudah diniatkan seperti itu, maka jamaah yang pertama tidak pakai witir, sehingga tidak perlu 2 kali witir tentu karena sudah diniatkan. Tapi utamanya seperti sekarang kita yang belum 10 terakhir ikut jamaah di masjid sudah selesai, sampai witir selesai, terus kita jam 2, jam 3 udah bangun mau sholat lagi, tidak ada masalah. Sholat lagi tapi tidak perlu witir juga. Jadi hadis yang tadi mengatakan jadilah penutup ya, sholat kalian di malam hari dengan witir, itu arahannya anjuran seperti itu. Ya, makanya tadi gimana kalau berjamaah ya kita ikuti aja sampai selesai agar mendapat keutamaan yang tadi selesai sholat yang malam. Tapi kalau terbangun lagi ya mau sholat lagi juga tidak ada masalah ya, tetap boleh. Tadi lebih pada arahan ya sifatnya ya kalau memang niat bangun lagi
sebaiknya memang tidak witir di awal. Tapi kan berjamaah itu ya tidak bisa perorangan begitu kan. Kalau umpamanya kita sholat sendiri, nanti yakin mau sholat lagi, sekarang sudah 10 atau 8 rakaat, witirnya nanti saya mau di akhir nanti saya akan bangun. Ya. Makanya tidak usah witir di awal. Tidak ada witir 2 kali dalam satu malam. Ya, jadi seperti itu. Baik, kita bisa lanjut ke berikutnya ya. Ada pertanyaan berikut juga tentang witir ya. Oh, Yang tadi tentang witir dan bagaimana caranya kalau salahnya. Ada juga ya. Bisa, bisa dibacakan. yang tentang witir ya. Jadi kalau sudah sholat witir berjamaah, apa perlu sholat witir lagi pas sholat malam di rumah? Ya, Seperti kan sudah sudah terjawab terjawab ya. ya. Ya, Iya. satu lagi ada pertanyaan berikutnya. Hmm, sepertinya itu aja yang tentang witir ya. Ada jumlah dan rokaat caranya, ada juga ini sebelumnya di Oh iya, atasnya. minimal dan maksimal rakaat witir di bulan Ramadan. Witir diartikan ganjil apa satu sudah bisa disebut witir? Ya. Witir sudah bisa witir. Walaupun dalam riwayat ini dikatakan kalau mepet waktu ya, satu itu terkesan memang untuk yang kepepet. Walaupun boleh satu pun nggak kepepet, tapi ya ada riwayat yang memberikan isyarat seperti itu. Wa in khafa fa'utir biwahidah. Ya. Jadi itu kondisi-kondisi spesial gitu ya. Yang kalau sudah mepet waktunya ya witir 1 rakaat. Tapi boleh, sudah dianggap witir kan ganjil 1. Ya. Tadi sudah disebutkan waktu witir yang paling afdal ada di akhir malam ya, di akhir sebagai penutup maksudnya. Ya. Ya. Tadi ya tentang caranya tuh, ada yang 2 tambah 1, ada yang 3 langsung untuk yang 3 ya. Ya. Karena itu tidak seperti maghrib sama, sebenarnya dasarnya sama. Yang witir 3 itu tidak seperti maghrib. Ya. Ya, jadi apa namanya? Untuk sholat witir jumlah rakaatnya paling sedikit 1 tadi kita bilang ya. Dalam riwayat Imam Muslim dari Umar, al-witr rakaatun, ya, witir 1 rakaat min akhir di akhir malam. Jadi bisa sudah 1 rakaat. Ya minimal itu kan. Jadi dan ada isyarat tadi kalau kepepet juga ya. Ada juga 3 rakaat ya. Riwayat dari Aisyah, la yusalli illa fi akhirih. Ini juga menegaskan. Ini makanya secara riwayat yang 3 langsung itu di samping jangan sama seperti maghrib ya, dan ya tidak mengucapkan salam kecuali di akhirnya memang lebih kuat ya. 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 Jadi sampai Gus Bahak sendiri kan mengatakan itu sholat paling lucu katanya. Witir tapi 2 rakaat plus 1 kayak ngakali. Jadi sholat yang lucu katanya Gus Bahak. Tapi itu ya ada memang di kitab-kitab fikih Syafi'i. Ya. Makanya tadi saya bilang kan sama dasarnya agar tidak sama dengan maghrib 3. Kalau yang 3 ya, yang ada persisiannya yang banyak di 3. Ada juga keterangan riwayat lain menyebutkan ya. Ya ini tadi yang secara umum ya. Dari Ibnu Umar ada seorang sholat malam, Rasulullah bersabda kemudian, sholatul laili, ya sebutkan, sholat malam itu masna, 2 rakaat, fa in khiftas subha, jika khawatir subuh, fa'autir biwahidah. Witir 1 tadi, ada keterangan umum, ada yang keterangan mengisyaratkan kalau khawatir subuh. Ya. Dari Ibnu Umar bahasanya, ya, jadi yang disebutkan bahwa Rasulullah bahwa Ibnu Umar pernah ya yusalli min baina raka'ataini wa raka'ah fil witri hatta annahu kana ya'budu hajati. Itu yang dipahami tentu adalah dua-dua witirnya yang 1 gitu ya. Dari ini hadis Bukhari, dari Muslimah juga Rasulullah pernah witir 7 ya 5 tidak dipisah dengan salam wala kalam. Ya. Ya. Jadi ada witir lebih dari 1, 3, nah, yang banyak perbedaannya 3, bahkan pernah 5, ada 5, ada
7 ya riwayat-riwayat di sini. Ada 9, ada 11, ada 13. Bagaimana caranya? Ya. Sholat 2 rakaat, 2 rakaat, sholat 2 rakaat, kemudian ya. Yang 3 rakaat, ada 2 cara tadi kan? Ya. Sholat 2 rakaat, kemudian salam, setelah itu baru yang rakaat ketiga. Ada juga yang seperti sholat maghrib, tapi tidak salam. Cuma ini kurang kuat ya, karena ada larangannya. Ada juga yang berpendapat seperti itu. Yang penting salamnya tetap 1 gitu kan tadi. Kemudian sholat, ya. Yang ketiga sholat 3 rakaat langsung, tidak duduk di tahiyat ula, ya. Ya, hanya duduk di rakaat terakhir. Ya. Ada riwayat-riwayatnya tadi. Jadi kita untuk witir ini kan tadi, kalau memang kita merasa yang lebih kuat mana, itu pilihan kita. Tetapi ketika kita berposisi sebagai makmum atau pendatang, maka kita ikutlah yang di sini. Masalah benar tidak kan, itu juga dhonni sifatnya kan. Itu qat'i atau kuat, bahkan belum sampai pada tingkat qat'i kan. Kuat itu bukan menurut kita gitu ya. Menurut yang lain belum tentu, dan itu sama-sama dalam wilayah yang boleh gitu kan. Ya. Ada riwayat menyebutkan kan tadi, ya larangan witir 3 itu jangan serupakan dengan maghrib. Ya. Maka gimana biar tidak serupa dengan maghrib? Ya. Yaitu mengucapkan salam, setelah yang seperti yang umum masyarakat kita ya, 2 salam kemudian witir. Ya. Kemudian ya tidak duduk kecuali langsung ya di akhir. Nah, jadi ada yang seperti itu. Adapun yang lain 5, ada 7 ya. Jadi ada perbedaan di sini tentang apa namanya witir yang 3 ya. Ada keterangan yang lain untuk yang 5, 7 dan 9 itu ya. Ada juga ya. Ini ada Kalau pertanyaan dari witir, Ibu Fatimah ya? ya sebentar. Yang Iya. kalau yang lebih dari 3 tadi, kan 1 boleh, jelasnya langsung salam. 3 tadi ada ya tidak ada beberapa versi lah. Yang kuat 2 tadi ya. Karena yang menyerupai maghrib itu tidak kuat ya berdasarkan dengan riwayat. Walaupun tadi ada yang menyebutkan modelnya, pemilihannya, tapi tidak. Ya, anggaplah cuma ada 2 tadi. Ya, ada yang witir pun 5, 7. Ya, witir kan ganjil. Jadi 5 ada keterangannya, 7 juga ada, 9 ada. Ya, ya. Bahkan boleh. Ya. Ya, jadi seperti itu ya beberapa keterangannya. Hanya untuk yang lebih dari itu tuh ada juga riwayat yang menyebutkan ada tahiyatnya. Artinya tidak salam, tapi sebelum rakaat terakhir, kalau tidak salah yang 9, yang 8-nya duduk, ya terus, tapi tidak salam. Kan sudah tidak, kalau itu jelas tidak akan sama dengan maghrib kan. Yang sudah lebih dari 3 tidak ada masalah. Ya. Ini ya, yang lebih dari berapa 3 itu ada juga riwayat menyebutkan ada tahiyat awalnya, tapi tidak ada masalah ya. Kemudian bahkan ya di sini sebutkan yang witir 3 rakaat bersambung itu malah mazhab Syafi'iyah, Hanabilah, Hambali. Ya. Kalau yang 2 tasyahud itu ya, dengan 1 tasyahud, yang tadi 3 rakaat dengan 1 tasyahud itu malah mazhabnya Syafi'iyah, Hambali, Imam Hambali ya.
pilihannya Ibnu Taimiyah dan sekelompok ulama salaf. Kalau yang 2 kali tasyahud tidak boleh, ya memang tadi seperti maghrib ini jelas terlarang. Ya. Yang sambung juga dari sebagian Syafi'iyah berarti yang memisah itu tadi. Tapi dari Syafi'iyah yang lain juga tetap 3. Jadi pilihan saja ini ya, tidak ada masalah. Bagaimana witir yang 5, 7 dan 9? Ya. Jadi witir 5 tidak duduk. Jadi 5, 4 terus sambung semua, tidak duduk kecuali di rakaat terakhir. Begitu pula kalau 7, ya. 7 witir 7 tidak duduk kecuali terakhirnya. Nah, untuk yang 7 ini boleh duduk di yang ke-6, di tasyahud boleh, ya. Ini untuk witir ya. Kemudian berdiri rakaat ke-7, kemudian di rakaat ke-7 ya duduk tasyahud dan mengucap salam. Yang 9 juga begitu. 8 duduk di yang ke-8, yang ke-9 tasyahud dan bersalam. Ya. Jadi seperti itu. Kalau jadi untuk 3 dan 5 riwayat-riwayatnya tasyahudnya hanya sekali. Untuk yang 7 dan 9 bisa 2 kali. Ya, seperti itu. Baik, saya kira bisa digambarkan. Pertanyaan Ibu Fatimah tadi apa? Mungkin lebih diperjelas lagi, Ustaz. Maksudnya witir tidak sama dengan sholat maghrib itu apanya, dari faktor apanya? Dari Ya, tahiyatnya kah atau? itu ya. Tadi kan kalau yang 2 kali tasyahud, ya berarti kan sama dengan maghrib. Tadi makanya yang betul itu sudah tidak boleh. Witir 3 langsung, tapi langsung bersambung dengan 2 tasyahud itu tidak boleh. Yang ada makanya pilihannya witir 3 rakaat itu langsung hanya tasyahud di akhir dan salam. Atau tadi yang seperti dipisah, yang umum di masyarakat itu kan dipisah. Yang kata Gus Basri ini sholat paling lucu katanya, ngakali malaikat katanya kan. Solu rakaat ini minal witri, ya sholat 2 rakaat dari witir lah, 2 rakaat kan ganjil dan salam itu sudah memisahkan sholat kan. Jadi ngakali ini katanya. Ya ala kulli hal, ya mereka ingin membedakan ya berpendapat ini tidak seperti maghrib dengan cara memisah rakaat jemaat. Walaupun tadi juga Syafi'i yang 3 langsung itu juga Syafi'iyah gitu. Jadi sebenarnya saya kira di satu mazhab pun kadang ada beberapa pendapat gitu ya. Cuma yang dipakai di kita yang banyak pendapat yang itu, sehingga saya kira itu juga Syafi'iyah yang 3 langsung. Ya, tidak perlu diributkan sesungguhnya. Jadi pilihannya jadi tidak berbicara ormas ini, bicara yang lebih tinggi dari ormas yang sudah lebih tua kan. Ormas kan pilihannya juga. Maka jadi saya pilihannya sebutkan di awal, kalau kita sebagai makmum, ya ikuti saja, nggak ada masalah, sah semuanya. Jangan merasa tidak afdol, tidak sah dan sebagainya. Jadi pilihannya. Tapi kalau kita sebagai imam tadi, nah itu harus bijak. Makanya ketika semakin luas ilmu, semakin luas wawasan kita, ya bahwa itu adalah pilihan-pilihan antara kuat dan tidak berkaitan dengan batal tidak, afdol tidak, hanya sekedar mungkin afdol tidak, atau ya, tidak sampai batal tidak, dan kemaslahatan yang lebih jelas yaitu ketika kita bersama-sama masyarakat, apalagi kita pendatang tamu, maka hendaknya diikuti dulu, atau kalau ingin melaksanakan pendapatnya didiskusikan dulu, disampaikan dulu dengan mustamid, ada edukasi, baru setelah sama-sama terima itu akan nyaman. Jangan memaksakan pendapat kita yang kemudian menjadikan ya orang awam terutama yang belum siap berbeda itu menghukumi sholat kita sebagai tidak sah gitu. Kalau sudah imam ratib kan ngerti apa kebiasaan di masyarakat. Jadi karena wilayahnya sekali lagi ini bukan wilayah halal haram atau sesat dan seterusnya, hanya wilayah kuat atau tidak kuat sama-sama disyariatkan. Apa Ustaz Wahyudin? Berarti pilihannya 2 tadi, entah itu 3 rakaat langsung cuma sekali salam di akhir, atau 21 ya, 2 rakaat ya, tahiyat terus salam terus ya. Dalam khazanah fikih kita seperti itu, dan itu juga dasarnya sama sebenarnya, jangan serupakan dengan maghrib kan gitu. Kalau secara riwayat 3 langsung itu memang lebih kuat.
Tapi kalau kita jadi makmum nggak ada masalah, karena kita mengikuti sebagai imam, tanggung jawabnya imam, tidak ada kaitan dengan sah tidak sah. Allah alam. Saya kira sudah menjawab beberapa pertanyaan juga tadi ya tentang Ya, sholat witir. salat witir ya. Nah, sekarang kita mulai masuk ke iktikaf ya. Bahwa selama iktikaf kita mencontoh Rasulullah SAW, yaitu fokus beribadah, menjauhi hubungan suami istri. Kemudian menghidupkan malamnya, ya. Siangnya kan berpuasa, malamnya dengan ibadah. Ya. Dan sebagaimana penutup ayat puasa, tidak hanya fokus egois untuk dirinya, tapi juga mengajak keluarganya, la'allahum yattaqun, ya. Kan itu berbicara tentang hubungan suami istri di dalam Ramadan, kemudian dibentuk umum, gitu ya, la'allahum yattaqun. Jadi kita baik jadi takwa, keluarga kita juga, masyarakat sekeliling kita juga. Keluarganya dibangunkan untuk sholat dan beribadah. Kenapa mengkhususkan 10 terakhir? Ya, ini masih tadi di 679 ya Mas ya. Karena itulah akhir Ramadan akan segera habis, segera keluar waktu bulan Ramadan. Maka beliau bersungguh-sungguh ya, karena menjadi finishing dari amal kegiatan ibadah Ramadan itu. Sementara dalam hadis juga dikatakan amal itu tergantung finishingnya, tergantung penutup-penutupnya. Ya. Dalam riwayat lain Aisyah juga menyebutkan Rasulullah istahda fil ashr al-awakhir ma lam yastahda fi ghairihi. Jadi Rasulullah secara umum lebih bersungguh, lebih fokus dalam ibadah Ramadan, bulan Ramadan dibanding bulan-bulan lainnya. Dan di 10 terakhir dibanding hari-hari lain. Baik, sekarang kita 699. Ini kelewat, Mbak. Mas. Ya, 6. Ini sudah 700. Kita balik lagi. Satu lagi. Ya. Ini hadis yang ketiga pada pagi ini ya. Monggo. Silakan. Tafadhol yang mau membacanya. Jadi ini tentang tadi keutamaan iktikaf ya, dan apa isi iktikaf itu? Berdiam di masjid ya. 10 hari terakhir dengan agenda fokus ibadah, meninggalkan dunia ya, tadi termasuk hubungan suami istri ya, menghidupkan malamnya dengan ibadah dan mengajak keluarga. Monggo silakan, tafadhol. Baik, silakan tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful ashra awakhirah min Ramadana hatta tawaffahu Allah thumma takafa azwajuhu min ba'dihi muttafaqun alaihi. Jazakallah khairan, jazakillah khairan. Wa anha dari Aisyah radhiyallahu anha, kembali yang terdekat itu Aisyah. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam karena beliau ya'takifu beriktikaf al-ashr al-awakhir pada 10 terakhir min Ramadan, dari bulan Ramadan, pada bulan Ramadan ya, 10 terakhir bulan Ramadan, hatta tawaffahu Allah, sampai Allah wafatkan beliau. Tsumma i'takafa, setelah Rasul wafat, beriktikaf azwaju, istri-istri beliau, min ba'di, setelahnya. Hadis ini hadis sahih yang kita bisa lihat di penjelasannya. Silakan digeser ya. Pada hadis ini fihi dalilun, bisa digeser slide-nya. Mohon operator menggeser slide-nya. Ya. Satu slide ke depan. Hadis ini merupakan dasar bahwanya sunnah, iktikaf adalah sunnah Rasulullah SAW yang senantiasa dilakukan secara rutin oleh Rasulullah SAW, wa azwaju, dan istri-istri beliau setelah. Nah, karena itu ada juga yang mengatakan hukumnya sekedar sunnah biasa, sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan karena Rasulullah hampir tidak pernah meninggalkannya dan diikuti oleh istri beliau. Ya, seperti witir kan Rasul tidak pernah meninggalkan sehingga dihukumi sebagai sunnah muakkadah. Ya, witir itu soal witir tadi Rasul tidak pernah meninggalkan witir baik sedang mukim atau bepergian. Maka ini juga bisa dihukumi seperti itu. Karena itu bahkan Imam Ahmad mengatakan tidak
saya tidak tahu, seorang ulama pun berbeda pendapat bahwasanya iktikaf akan kesunahan iktikaf, bahwa iktikaf itu adalah sunnah. Jadi tidak diragukan lagi bahwa iktikaf adalah, terutama iktikaf yang 10 terakhir itu ya, Ramadan adalah sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan, Rasul tidak pernah meninggalkan. Jadi wadhaba 'alaiha, senantiasa dilakukan oleh Rasulullah SAW, dan diikuti juga oleh beliau. Di perempuan juga sunnah bagi perempuan. Tentu ya, sunnah tidak melalaikan yang wajib. Ini iktikaf yang sunnah. Ada iktikaf wajib kalau bernadar. Saya akan beriktikaf. Kalau nanti lulus akan iktikaf. Iktikaf di mana? Kalau umum berarti bebas saja. Tapi kalau menentukan saya mau iktikaf di Masjidil Haram, ini repot ini. Harus di Masjidil Haram. Karena masjid paling unggul, paling tinggi. Ya, pahalanya jelas, berbeda. Tapi kalau saya bilang, atau ada orang mengatakan saya iktikaf di masjid, ya, dan umum dia, silakan di mana saja. Saya mau iktikaf di Masjidil Aqsa. Terus diganti Masjidil Haram boleh, karena lebih tinggi derajat. Atau diganti ke Madinah. Nah, boleh. Ya, tetapi kalau masjid yang 3 ini nggak bisa diganti nanti. Oh, Al-Aqsa sekarang nggak bisa karena ditegak oleh Zionis. Ya, nggak apa-apa ke Madinah, atau gantinya ke Madinah atau ke Mekah. Tapi nggak bisa di masjid kampung kita ya, karena beda nilainya. Derajatnya, levelnya di bawahnya. Makanya hati-hati juga ya. Wajib dikerjakan kan iktikaf itu. Nah, kita pernah baca kemarin ya, ada orang yang bernadar mau sholat di Masjidil Aqsa, kata aku sholat di Masjidil Haram. Nah itu kenapa? Karena Haram di atasnya Aqsa. Tapi kalau sudah bernadar di sana ya harus dipenuhi. Kan hati-hati bernadar juga, karena menjadi wajib dan harus dipenuhi. Kalau tidak nanti harus bayar kafarah kan gitu. Apa tujuan dari iktikaf? Maksud dari iktikaf adalah jam'ul qalbi ala Allah Ta'ala. Ya, memfokuskan hati kepada Allah dengan cara berkholwat. Ya, kholwat itu menyendiri. Ya, dalam keadaan perut kosong, ya, akhulul ma'idah, ya, makanya di masjid pun tidak berlebihan kan, tidak seperti ketika di rumah. Wal iqbal alaihi ta'ala, menuju Allah, fokus menuju Allah. Wattana'u bi dzikrihi, merasakan kelezatan, kenikmatan berzikir, dan i'rad amma adahu, berpaling dari selain Allah. Itu tujuan dari fokus dan mengoptimalkan jiwa dan diri. 4, dan merasakan kenikmatan berzikir, berpaling dari selain Allah Ta'ala. Bisa kita lanjutkan, atau kalau ada pertanyaan bisa segera disampaikan, tidak apa-apa. Sebelum kita masuk hadis 700. Kalau tidak ada, lanjut. Tanya dulu Ustaz, sebentar. Silakan. Baik, toh, Fadol, Pak. Untuk iktikaf 10 hari terakhir itu, yang disunahkan malam harinya saja, atau siangnya juga. Begitu Ustaz. Terima kasih. Insyaallah jazakallahu khair, Ustaz. Ya. Ya, tentu iktikaf akhir semua. Maka nanti ini kita akan bahas kapan mulai masuk. Ya. Ini hadis 700 menjelaskan. Ini sudah mau pertanyaan tadi memancing jawabannya. Ada di hadis 700 ini. Jadi bukan hanya siangnya, makanya ada larangan keluar. Bukan hanya malamnya ya. Namanya tadi diam sepanjang 10 hari. Hari ya, siang malamnya. Baik, kita akan baca hadis berikut ini yang menggambarkan kapan seorang yang berniat iktikaf di 10 terakhir itu mulai masuk tempat masjid, tempat iktikafnya. Mulai kapan? Tafadhol, silakan, monggo. Ya, Tafadhol. tolong. Siapa yang membacakan hadis nomor 700? Izin Ustaz. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada an ya'takifa sallal fajri thumma dakhala mu'takafahu, muttafaqun alaihi. Baik, jazakallah. Wa anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau berkata, kana adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
idza arada, jika ingin an ya'takifah, memulai iktikafnya, sholal fajr, salat subuh, thumma dakhala mu'takafahu, kemudian masuk tempat hadis sahih riwayat Imam Bukhari Muslim. Mu'takaf itu tempat iktikaf ya. Bahkan dalam riwayat lain dikatakan Rasulullah agar semakin fokus itu membuat semacam tenda, tenda yang bisa dibongkar pasang tadi, bukan tenda permanen, pusat nanti masjidnya. Kan? Jadi masuk ke tempat iktikaf. Jadi sholat subuh masuk. Baik, kita lihat penjelasannya ya, bagaimana ya tentang start ya saat kita berniat untuk memulai iktikaf di 10 terakhir Ramadan, kapan mulai masuk masjid dan sudah berniat untuk tinggal di masjid dan tidak keluar itu kapan? Fihi dalilun, dalam bisa digeser. Dalam hadis ini ada dalil dasar anna awwala waqtil i'tikaf, bahwa start waktu i'tikaf itu yang 10 terakhir Ramadan ini ya, adalah setelah salat subuh, dan itu sangat jelas. Wa huwa dhahirun fi dzalik. Maka tidak disebutkan ya, 10 terakhirnya ini mulai tanggal 20 atau 21. Coba kalau kita hitung masuk tanggal 20 subuh ya, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Kalau puasanya 29, pas 10. Ya. Kalau puasanya 30, jadi 11. Jadi maksud dari asal awakhir itu apa? 10 terakhir. Ya bisa 9, bisa 10 berarti, makanya walaupun ada yang juga yang mendapat 20, tapi yang dimaksud di sini disebutkan secara di sini juga ya. Ya. Itu ada yang lebih jelas bahwa zahir itu di 21. Rasulullah masuk dalam hadis riwayat Bukhari ini dari Aisyah, masuk Bukhari Muslim ya, di setelah tanggal 21 subuh. Jadi salat subuh dan masuk tempat itikaf. Tetapi menurut jumhur, jadi mayoritas ulama berpendapat ya, setiap orang itikaf itu masuk masjid dimulai dari qabla tulu'il fajri in kana mu'takifan daharan. Ya. Ya. Idza kana kalau itikafnya dimulai dari pagi hari. Dan kalau iktikafnya dimulai malam hari, dan ini mayoritas ulama ini. Jumhur ulama mengatakan mulainya dari sebelum terbenam, karena dihitungnya dalam bulan Hijriah itu kan dari malam. Dari maghrib kan. Jadi tanggal 21, ya 10 terakhir itu mulai 21, malam 21. Jadi menjelang maghrib, hendaknya sudah masuk masjid. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. 30. Jadi walaupun nanti hanya 29, itu nanti bisa dikenakan dihitung 10. Atau kalau tinggal 30, jadi pas 10. Kalau dari 20 kan jadi bisa lebih. Bisa juga sih, jangan dikurangi. Tapi yang mayoritas tadi mengatakan masuk malam 21. Nah. Adapun awal hadis yang mengatakan Nabi SAW ya, ketika subuh terbit, ya, setelah itu selesai sholatnya masuk, ya. Jadi Rasulullah sudah di masjid sorenya, kan menurut jumhur ini dari sore menjelang maghrib sudah di masjid, ya. Tapi baru masuk tempat khusus iktikafnya itu setelah sholat subuh, gitu. Ini alasan jumhur. Jadi hadis Bukhari ini mereka tafsirkan tetap mulainya itu dari maghrib, menjelang maghrib itu. Ini mayoritas ulama demikian. Tetapi beliau masuk ke tempat ibadah khususnya tadi, atau tempat iktikafnya yang khusus, ya, semacam tendanya itu baru setelah subuhnya. Tapi oleh pensyarah di sini, beliau lebih memilih pendapat yang zahir hadis. Kemudian jauh penafsiran itu. Karena adatnya Nabi sebelum-sebelumnya, Rasulullah tidak keluar
dari rumah beliau, sholat sunnahnya di kamar beliau, di rumah beliau, kamar istri-istri beliau itu, keluar ketika koma. Tapi ini kan juga bisa bisa jadi seperti itu, bisa juga kan, karena apa? Ini kan kondisi khusus itikaf, bisa tidak seperti biasa. Allah Ta'ala alam. Jadi ada dua pandangan di sini dan dasarnya sama-sama kuat ya. Yang pandangan berangkat dari 21 subuh itu juga ada riwayatnya. Dan itu masih tanggal 21. Artinya masih bagian ke tanggal 21. Tidak juga seperti mungkin orang Indonesia ya, atau yang kita berpegangan pada kalender Masehi dari jam 12 malam, bukan. Masuk tengah malam tidak juga, tapi dari sela-sela subuh. Ini ada keterangannya Bukhari Muslim. Zahirnya seperti itu. Tetapi para jumhur ulama mentakwil, ya, tafsirkan atau memaknai hadis itu sebagai masuk tempat itikafnya, tapi startnya tetap dari maghrib. Ya, ada dua pandangan ini. Ya. Adapun pandangan yang dimulai 20 ada, tetapi tidak kuat. Allah Ta'ala. Ini tadi kalau niat yang 10 terakhir menurut jumhur ulama mulai dari malamnya. Nah, kalau mulai siang juga sudah. Jadi itikaf itu siang malam berarti kan? Jelas ini. Jadi pertanyaan Ustaz, siapa tadi? Ustaz Kuryawa tadi sudah terjawab insya Allah. Jadi nanti diperkuat lagi oleh berikutnya bahwa nanti tidak keluar-keluar memang orang yang itikaf yang 10 terakhir, yang dimaksud dengan sunnah muakkadah yang 10 terakhir. Adapun itikaf yang umum, ya apalagi dalam mazhab Syafi'i ini paling longgar ya. Kalau di luar Ramadan itikaf 1 jam, makanya ditulis di masjid-masjid nawaitul itikaf. Itikaf artinya diam di masjid dengan takut kemudian di masjid untuk takarrub kepada Allah, itu sudah dinilai itikaf. Tapi bukan itikaf yang sunnah muakkadah yang di akhir Ramadan itu. Jadi banyak masuk masjid, menunggu salat zuhur, isi ibadah, salat zuhur, kemudian setelah salat zuhur masih zikir, salat sunnah, kemudian masih baca Quran lagi. Kalau sudah lebih dari 1 jam lah, itu sudah dianggap itikaf dalam secara bahasa dan juga secara syar'i yang di luar Ramadan. Dengan niat itu ya. Jadi, atau seperti sekarang banyak pagi ya, subuh ke masjid, sebelum subuh, sebelum adzan atau bersama adzan, terus niat sampai matahari terbit, diniatkan itikaf, ya sudah dapat nilai dan pahala itikaf. Tapi yang umum ya, bahkan kalau di luar Ramadan tidak disyaratkan puasa. Nanti kita akan bahas juga apakah disyaratkan puasa untuk itikaf itu. Ya. Bahkan hadis berikut ini juga menjelaskan bagaimana sampai tidak keluar dari masjid itu seperti apa. Dan yang maksud dari itu seluruhnya atau bagaimana. Nah, nanti kita akan bahas dalam hadis berikut. Monggo, silakan. Baik, silakan Berikutnya, hadisnya digeser, slide-nya digeser. Tafadhol, siapa yang mau 701 membacakan? ya. 701. Ya. Tafadhol, silakan Pak. Bagus, silakan. Tafadhol Pak, silakan. Wa anha qalat in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yudkhilu alayya ra'sahu wa huwa fil masjid fa urajjiluhu wa kana la yadkhulu al baita illa li hajatin idza kana mu'takifan mutafaqqun alaihi wal lafdhu lil Bukhari. Barakallahu fiik, jazakallahu khair. Wa anha 701 dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau berkata, in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yudkhilu alayya ra'sahu, memasukkan kepala beliau kepadaku. Kata Aisyah, yang menempel ya, masjid Nabi dengan rumah Aisyah, kamarnya itu menempel. Jadi ada lubang jendela. Beliau keluarkan kepala beliau ke kamarnya Aisyah, ya. Nabi tetap dalam masjid, hanya kepala yang dikeluarkan. Orang jilhu, mungkin sedang santai ya. Aku sisir rambut beliau. Sampai seperti itu digambarkan, tidak keluar badannya, hanya keluarkan kepalanya untuk disisir oleh Aisyah. Wa kana la yadkhulul bait, beliau tidak masuk ke rumah, tidak keluar dari masjid, tidak masuk ke rumah kecuali untuk hajat, sebuah hajat. Nanti kita akan bahas apa saja hajat yang dimaksud. Idza kana
takifan apabila beliau sedang iktikaf. Muttafaqun alaih, Bukhari Muslim, tapi ini lafadznya wal lafdhu lil Bukhari, lafadznya ini. Ya, jadi bisa kita lihat keterangannya. Hadis ini adalah dalil dasar bahwasanya, bisa digeser slide-nya. Ya. La yakhrujul mu'takif, seorang yang sedang iktikaf tidak keluar dari masjid bikulli badanihi. Berarti kalau keluar dengan seluruh badannya, berarti dia sudah keluar dari masjid. Kalau sebagian badannya, sampai seperti ini ya, dijelaskan. Kalau hanya menjulurkan, ada antara apa dari luar diambil dari pintu masjid atau dari jendela masjid, tangannya saja yang keluar, nggak masalah, gitu ya. Keluar tangannya atau kepalanya melihat ada apa, nggak ada masalah, sampai seperti itu digambarkan. Juga disyariatkan bagi orang yang sedang iktikaf bukan berarti harus jorok. Tadi, atau membersihkan rambutnya, disyaratkan juga mandi, ya, berhias, membersihkanlah. Kalau perlu ada yang dicukur, ya dicukur. Itu termasuk hajat yang dibolehkan. Ya. Masuk hajat kan tidak ada baik di kamar mandi, mesti keluar hajat. Kemudian amal al-yasir, aktivitas yang ringan, sederhana, yang berkaitan dengan dirinya, boleh dikerjakan saat di dalam masjid. Yang perlu, yang ringan ya, tidak kemudian menjadi dominan. Itu bukan etika, pindah kerja aja. Laptopnya, pekerjaan kantornya semua dikerjakan. Itu nggak yasir, tadi kan dominan jadi. Jadi etika ini memang fokus untuk beribadah kepada Allah. Ya, bermesraan dengan Allah, bermunajat dengan Allah, tadi berkholwat dengan, berduaan dengan Allah. Sehingga aktivitas yang lain itu harusnya minimal. Yang maksimal, yang dominan itu ibadahnya. Jadi kalau memang niat iktikaf yang 10 terakhir, bismillah, ambil cuti. Bukan membawa pekerjaan dari kantornya menjadi dominan dalam aktivitas iktikafnya, tidak. Ya. Boleh seorang ya suami minta bantuan dari istrinya, ya, minta disisirkan oleh Aisyah. Kemudian juga sabda Rasulullah, perkataan Aisyah di akhirnya, illa li hajatin, kecuali ketika ada keperluan, untuk suatu keperluan. Ini menunjukkan bahwa seorang yang sedang iktikaf tidaklah ia keluar dari masjid kecuali untuk hal yang darurat dan hajat yang benar. Imam Zuhri mengatakan contohnya ya, tipis, buang air kecil, BAB, juga buang air besar, wal-ghaib. Ya. Ini sudah disepakati. Tidak mungkin buang air besar, buang air kecil dalam masjid di luar. Adapun yang lainnya diperselisihkan. Ya, seperti kebutuhan makan minum. Ya. Jadi bisa, tapi artinya kalau memang tidak disiapkan di dalam, harus keluar. Ya. Tapi selesai, langsung segera kembali. Dulu begitu ketika kita iktikaf ya, di Masjidil Haram itu waktu itu tidak disiapkan untuk sahurnya, sehingga kita keluar, nanti selesai, masuk lagi. Bahkan di sini bisa disetarakan atau digabungkan, diikutsertakan dengan pengertian hajat, buang air besar, buang air kecil, boleh keluar untuk berobat, seperti berbekam dan fasdu itu, berobat ya. Termasuk hajat yang kalau memang fisik kurang segar kan, keluar, tapi balik lagi gitu. Untuk menyegarkan tadi itu, makanya harus pijat, keluar, nanti balik lagi. Itu termasuk yang dikecualikan. Hadis berikutnya bisa langsung dilanjut karena masih berkaitan tentang tadi hukum apa saja larangan-larangan bagi tidak keluarnya, tidak boleh keluar itu seperti apa, dan apa saja larangan-larangan bagi orang yang sedang iktikaf. Silakan 702. Silakan Pak Haidar atau Pak Agus, mungkin Pak Fadol mau melanjutkan, masih berkaitan dengan hal sebelumnya ya. Jadi Pak Haidar atau Pak Agus. Nah, Anda lanjut ya. Sip, silakan Pak. Wa anha qalat as-sunnatu 'alal mu'takifi alla ya'uda maridan
ولا يشهد جنازة ولا يمثل امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد له منه ولا اعتكاف إلا بصوم ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع رواه أبو داود ولا بأس برجاله إلا أن الراجح وقف آخره. Ya, jadi hadis ini merupakan pendapat Aisyah, bukan marfu yang dinisbahkan kepada Nabi. Walaupun nanti hal-hal seperti ini kan ya bisa dinaikkan statusnya menjadi marfu, tapi secara lafaz dia adalah mauquf, artinya pendapat Aisyah. Wa anha dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, dia berkata as-sunnah. Nah, apalagi ada kata as-sunnah. Jadi kalau sahabat mengatakan status sunnah, naik statusnya menjadi marfu hukman. Secara status dia marfu adalah bersumber dari Nabi. Walaupun ya yang secara zahir dia lafadznya adalah dari Aisyah, yaitu mauquf. Tapi dalam ilmu hadis ada yang disebut dengan istilah marfu hukman. Di antaranya kalau dimulai oleh sahabat yang menggunakan kata as-sunnah. Karena sunnah yang dimaksud tentu saja ketika sahabat mengatakan adalah sunnah Nabi. Sunnah arti ketentuan dari Nabi bagi orang yang i'tikaf alal mu'takif yang sedang i'tikaf alla ya'uda maridhan. Ini juga nanti akan muncul pertanyaan, tidak boleh menjenguk orang sakit kalau orang tuanya yang sakit kritis. Bagaimana? Ya, kalau itu dimaksud, kalau maridhan kan umum ya, apakah semua orang sakit atau bagi yang muslim umum. Adapun yang memiliki hak kepada kita seperti orang tua dan saudara dekat, ya, bagaimana itu? Apakah bisa dimasukkan ke hajat atau darurat? Ya, itu kan tentu tidak sembarang orang sakit berarti ya. Tapi secara umum, tapi tidak ada teman atau orang tetangga jauh dan sebagainya ya, tetangga yang tidak mendesak untuk dikunjungi. Tidak, artinya memang dia fokus, kecuali memang hajat itu darurat. Tidak menyaksikan mengantar jenazah ya, di masjid, di sholat di masjid ya, cukup dengan sholatnya, tidak perlu mengantar kuburan fardu kifayah. Bagaimana kalau jenazah itu orang tuanya atau saudaranya kandung, apakah termasuk hajat dan darurat? Tidak ada. Ya. Tapi kalau itu memang termasuk kewajiban ya, ini juga sunnah bisa dikalahkan. Artinya setelah mengantar jenazah orang tua kembali ke masjid bisa dilanjutkan. Ini termasuk yang dibolehkan. Ya, kalau jenazah umum kan dia tidak ada kewajiban atas kita, itu kan bisa diwakilkan oleh yang lain. Wala yamass imra'atan, tidak menyentuh perempuan, wala yubashiraha. Jadi berarti tidak boleh ya berhubungan dan menyentuh di sini berarti kalau tidak ada yubashiruha itu yang artinya berhubungan, biasanya ya meskipun diartikan berhubungan, tetapi ketika di double begini berarti bercumbu pun bermain tidak boleh karena dijelaskan secara rinci di sini. Maka seorang yang beriktikaf tidak boleh keluar kecuali untuk hajat, tidak boleh keluar kecuali untuk satu hal yang tidak labud minhu, yang harus keluar, buang air itu kan. Tidak mungkin tidak bisa. Atau jenazah orang tua yang kritis, orang tua kan tidak mau harus keluar. Jadi kalau panitia tidak menyiapkan juga umpamanya makan, tidak ada yang bisa keluarga mengantar, ya harus keluar ya. Kan labud minhu harus. Kemudian ada lanjutannya, tidak ada i'tikaf kecuali dengan disertai dengan puasa. Wala i'tikaf illa bisawm. Dan tidak sah ya i'tikaf kecuali disertai dengan puasa, dan tidak sah i'tikaf kecuali di masjid jami. Ya. Jadi ini secara zahir adalah mauquf, berhenti sampai Aisyah, tetapi ada kata-kata sunnah dan hal-hal yang berkaitan dengan ibadah dan larangan-larangan ibadah zahirnya dinisbahkan kepada Nabi SAW.
menjadi statusnya marfu hukman. Baik, kita lihat penjelasannya. Bisa digeser. Ya. Jadi yang marfu dari perkataan Aisyah itu sampai lihajatin katanya. Tidak keluar untuk satu kebutuhan. Adapun setelah itu tambahannya yang kecuali untuk satu yang tidak mungkin, ya, yang harus, tidak ada itikaf kecuali di setiap puasa, tidak ada itikaf kecuali di masjid jami, itu bukan perkataan Aisyah, tetapi katanya ya dari rawi-rawi yang dibawanya. Maka dari hadis ini juga bisa disimpulkan, ya, tidak boleh seorang yang sedang itikaf itu keluar ketika yang full 10 hari itu, ya, tidak boleh keluar kecuali ya apa yang sudah tidak boleh keluar setelah sesuatu yang sudah ditentukan oleh riwayat ini, hadis ini. Ya, tidak. Ya. Makanya jami itu kalau istilah sekarang ya, masjid jami istilah terutama di Saudi yang sudah ada masjid ada klasifikasi masjid gitu ya. Jadi jami itu masjid yang menyelenggarakan sholat Jumat sehingga tidak perlu keluar untuk sholat Jumat. Ada lagi yang dapat yang penting intinya jami itu masjid yang dimaksud adalah masjid yang wakaf. Sehingga dia memang milik bersama, milik umat, milik Allah, tidak lagi menjadi masjid pribadi. Kaitannya dengan itikaf sehingga di situ memang kalau terbuka untuk umum dan biasanya sudah dilaksanakan sholat 5 waktu dan sholat. Baik. Ya. Makanya tidak perlu keluar untuk sholat Jumat, makanya disebut masjid jami. Kalau masjid yang tidak ada Jumatannya kan terpaksa dia harus keluar akhirnya. Jadi walaupun bisa nanti ketika dikatakan lihaja lidorurah gitu ya. Karena mungkin juga tempat masjidnya jauh yang jaminya itu merepotkan maksudnya. Walaupun tadi itu kan tidak boleh kalau melakukan keluar untuk itu maka bakalah itikaf. Walaupun dalam pembahasan ini banyak perbedaan pendapat, tapi secara umum dasarnya itu ya tidak keluar kecuali memang untuk satu yang tidak darurat ya, satu darurat. Makanya kalau jenazah biasa atau orang sakit biasa berarti kan tidak ada kedaruratannya. Jadi berlaku umum kecuali tadi untuk yang darurat. Begitu pula syarat apakah harus berpuasa. Nah, kalau untuk puasa Ramadan ya jelas kan wajib. Adapun di luar itu ya apakah tidak disyaratkan berpuasa ya? Ini juga sunnah kan? Puasa akhirnya sunnah maka di luar Ramadan tidak juga disyaratkan. Ya. Ada juga ada sih tidak mensyaratkan, ya sama-sama tidak bisa dijadikan penguat, ya. Jadi itikaf Rasulullah tentu dalam keadaan puasa yang 10 terakhir ini. Ya. Juga itikaf secara umum Rasulullah dalam keadaan puasa dan yang menambah beliau di akhir Ramadan terakhir beliau kan puasa 20 hari. 10 akhir dan 10 Syawal itu tentu yang dimaksud adalah itikaf dimulai dari tanggal 2 Syawal karena hari raya kan harus keluar itu. Harus ya. Banyak kesibukan sholat di luar di lapangan, keluar masjid. Jadi yang dimaksud pun mulainya dari tanggal 2, bukan tanggal 1 Syawal. Dan tentu kalau 1 Syawal pun tidak berpuasa. Kalau 2 Syawal sudah bisa berpuasa. Ya, karena kalau di hari raya disebutkan sibuk untuk sholat dan khutbah dan keluar ke tempat sholat. Karena itu semata-mata ini untuk dijadikan syarat Rasulullah hanya melakukan perbuatan tidak menyebutkan perintah secara vulgar, secara lisan verbal ya, nah, tidak bisa dijadikan syarat. Jadi untuk Ramadan jelas yang 10 terakhir disyaratkan. Untuk di luar Ramadan tidak disyaratkan.
Adapun syarat masjid, ya, mayoritas ulama mensyaratkan itu, dan masjidnya harus, sebagian dari ulama mengatakan seperti lafaz hadis tadi, ya, jami' masjid yang ya dijalankan sholat 5 waktu termasuk Jumat kan. Ini pendapat Imam Ahmad, Abu Hanifah. Jumhur ulama berkata boleh di semua masjid, yang penting disebutkan masjid tadi sudah diwakafkan, kecuali orang tadi harus Jumatan, maka sah saja kalaupun tidak ada terpaksa keluar, tapi lebih dianjurkan, tidak sampai tidak, ya, dianjurkan tetap di masjid, dan saya sebutkan dari Syafi'iyah paling longgar, ya, tetap dianjurkan di masjid yang ada Jumatannya, yang jami'. Apalagi praktiknya Rasulullah hanya sholat di masjid beliau, masjid Nabi, ya, apa hanya itikaf di masjid beliau, ya itu jelas masjid jami' yang lengkap sholatnya 5 waktunya dan sholat. Hadis berikut, hadis 702, 703 ya. Salah satu dalil bahwa tidak ada syarat harus puasa ketika secara umum untuk itikaf 10 terakhir kan puasanya wajib, sementara itikafnya sunnah. Artinya ya kalau dikatakan syarat ya mesti, karena ya wajib, sementara itikafnya sendiri. Monggo silakan kita lanjutkan 703 ya. Baik. Yang merupakan apa namanya penjelasan atau yang menunjukkan dasar tidak wajibnya puasa. Bagi mau etika. Silakan. Baik, ya. Mungkin hadis terakhir kayaknya. Tafadhol, langsung saja. Sampai jam berapa? Mik. Sampai jam berapa kita terakhir? Masih ada beberapa hadis. Mungkin kita maksimal 10 menit lagi, 7.30. Ustaz. Ya, Oh betul. ya. Kita cepat setelah ini. Ya. Tafadhol. Siapa yang membacakan? Pak Agus, biar kita bisa menghemat waktu. Pak Agus atau Pak Haidar atau Ibu Fatimah, tafadhol. Siapa yang mau bacakan? Baik Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala laisa 'alal mu'takifi siyamun illa ayyaj'alahu ala nafsihi. Rawahu Daraqutni wal Hakimu wal Raji'u waqfuhu aidan. Hadis ini mauquf ya, perkataan dari Ibnu Abbas, karena marfu'nya dianggap lemah. Menurut Imam Baihaqi hadis ini adalah mauquf, marfu'nya adalah salah. Artinya perkataan Ibnu Abbas, pendapat Ibnu Abbas. Ya. Jadi ketika secara umum tidak disyaratkan ya untuk berpuasa saat itikaf. Ya. Lagi itikaf yang sunnah. Kalau itikaf yang di Ramadan karena wajibnya aslinya puasanya kan. Walaupun tadi juga umpamanya dia musafir ya kan boleh tidak puasa. Tapi untuk itikaf akan disyaratkan. Untuk Ramadan bagaimana yang wajib dia tinggalkan? Walaupun dapat rukhsah di sini. Dia mengejar yang sunnah kan tidak matching jadinya ya. Padahal tadi dalam keadaan perut kosong itu lebih fokus ibadahnya. Jadi untuk yang sunnah di luar yang 10 tidak disyaratkan. Untuk yang Ramadan ya gimana? Tidak disyaratkan. Tujuannya adalah semakin fokus. Gitu ya. Toh dia juga tidak keluar-keluar. Walaupun safar kan banyak status musafir. Mungkin bagaimana kalau dia sakit? Sakit yang sampai membutuhkan untuk buka puasa. Ya, kalau itu rukhsah ya, jadi bisa dari bab ini mungkin bisa dikatakan tidak membatalkan, karena dia memang mendapatkan rukhsah untuk itu. Kalau yang sengaja membatalkan bagaimana? Itu kan tidak ada rukhsah di situ.
Jadi kembali ke hukum puasa awalnya. Tapi apa secara umum sah atau tidak di sini tidak dikatakan syarat. Ya, secara umum bukan syarat. Artinya tetap sah i'tikaf tanpa berpuasa. Mungkin karena ada udzur dan sebagainya. Tapi i'tikafnya sendiri tetap sah. Ya. Dari Ibnu Abbas, bahwasanya Nabi SAW bersabda tidak ada kewajiban puasa bagi orang yang beriktikaf. Ya, laisa 'alal mutakif siyamun illa ayaj'alahu 'ala nafsi, kecuali dia bernazar ayat nafsi mewajibkan diri ya. Jadi saya bernazar sambil akan beriktikaf sambil berpuasa, itu jadi wajib. Ya. Jadi secara umum tidak ada syarat ini. Sesuai sudah ini walaupun bukan hadis yang marfu ya. Baik, kita lanjutkan saja hadis 74 saya yang baca karena waktu ya. Wa 'an Ibnu Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna rijalan, ada beberapa orang min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini tentang Lailatul Qadar ya. Diperlihatkan kepada mereka Lailatul Qadar fil manam. Dalam mimpi mereka diperlihatkan tentang Lailatul Qadar fi sab'il awakhir. Di 7 terakhir, maka Rasulullah SAW bersabda, faqala Rasulullah SAW, ara ru'yatukum qad tawatu'at fi sab'il awakhir. Saya diberitahu bahwa mimpi kalian telah sepakat bersamaan bersesuaian di 7 hari yang terakhir. Maka barang siapa yang mencari, man kana mutahariha, yang mencari Lailatul Qadar, falyataharraha, maka carilah, kejarlah di 7 terakhir bulan Ramadan. Muttafaqun alaih, hadis sahih Bukhari Muslim. Bisa digeser ya. Dalam riwayat lain, diriwayatkan Muslim yang lain dari Ibnu Umar, carilah Lailatul Qadar itu di 10 terakhir. Kalau merasa lemah, tidak kuat, jangan sampai terkalahkan di 7 yang tersisa. 7 terakhir atau 7 yang tersisa. Imam Ahmad meriwayatkan bahwasanya ada seorang, tadi disebutkan beberapa orang sahabat, tidak ada dalam keterangan-keterangan atau riwayat-riwayat atau syarah-syarah yang menyebutkan siapa saja nama mereka, tidak dijumpai. Belum diketahui siapa saja sekarang. Anna rajulan ra'a rajulun, ada seorang melihat anna Lailatul Qadar dalam mimpinya ya, bahwa Lailatul Qadar itu malam 27 atau malam 27. Maka atau demikian Rasulullah bersabda, carilah di 7 yang tersisa dari yang witirnya, yang ganjilnya. Dalam hadis riwayat Ahmad juga dari sahabat Ali secara marfu, jika kalian kalah, jangan sampai kalah pada malam 7 malam yang tersisa. Akhirnya dipadukan riwayat-riwayat ini bahwa yang dimaksud 10 itu secara umum sebagai bentuk kehati-hatian. Begitu pula dengan 7 dan 9. Ya, karena itu potensinya di hari-hari itu. Ya, dan itu yang diduga secara kuat. Ya, ini menjelaskan bahwa hadis ini juga bahwa masalah mimpi ini juga satu yang perlu mendapatkan perhatian dan boleh dijadikan landaran. Ya, soal hal-hal yang memang mungkin terjadi, ada ya, yang penting dengan syarat tidak melanggar kaidah-kaidah syar'i. Ya, jadi tentu di sini rahasia. Lailatul Qadar itu awalnya ditunjukkan, tapi kemudian kata Rasulullah, aku dilupakan, dalam riwayat lain seperti itu. Rahasia. Kita lanjutkan 705 ya. Masih tentang Lailatul Qadar, kapan waktunya itu. Dari Muawiyah ibni Abi Sufyan, bisa digeser, wa'an Muawiyah ibni Abi Sufyan radhiyallahu anhuma, anin Nabi SAW, dari Nabi SAW, bisa digeser layarnya. Mohon digeser operator ya. Qala, Nabi SAW bersabda, fi Lailatul Qadar, tentang Lailatul Qadar, Lailatul Sab'in wa Ishrin, yaitu malam ke-27. Rawu Abu Dawud warrajih waqfuhu, hadis diriwayatkan oleh Imam Dawud, tapi yang benar adalah hadis mauquf.
Ya, ternyata kata Ibnu Hajar dalam Fathul Bari tentang waktu Lailatul Qadar itu sampai ada 40 pendapat. Ya, jadi tentang memastikan 27 ini ya mauquf, jadi pendapat sahabat aja Muawiyah di sini tidak benar sampai kepada Nabi SAW. Ya. Ibnu Hajar mengatakan di poin nomor 2 itu bahwa ya yang paling kuat tentu di malam-malam ganjilnya, ya. Dan itu bisa berpindah-pindah sebagaimana bisa dipahami dari hadis-hadis yang ada. Yang paling diharapkan tentu adalah malam-malam ganjilnya. Ya. Dan dari malam-malam ganjil itu yang paling berpeluang, paling berpotensi menurut Syafi'i ya, malam 21 atau malam 23. Berdasarkan hadis Abi Sa'id dan Abdullah bin Unais. Tapi menurut jumhur ulama paling berpeluang itu malam 27. Lihat. Tetaplah intinya menjadi rahasia. Ya. Baik, kita lanjutkan 2 hadis lagi. 205 wa an Muawiyah dan Abi Sufyan tadi sudah ya. Lailatul Qadar sudah digeser ke 706 ya. Monggo digeser terus. Nah, wa an Aisyah dari Aisyah radhiyallahu anha qalat qultu ya Rasulullah, aku bertanya ya Rasulullah, ara'aita in alimtu ayyalatil qadar, kalau saya bisa menebak atau memperkirakan ini malam Lailatul Qadar, ma aqulu fiha, doa apa yang saya baca pada malam tersebut? Qala quli, ya, katakanlah, doakanlah, bacakanlah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Doa ini, Allah Engkau Maha suka memaafkan, ya, Engkau Maha pemberi maaf, suka memaafkan, maka maafkanlah aku. Diriwayatkan oleh yang 5 kecuali Abu Daud dan disahkan oleh Hakim dan Tirmidzi, walaupun dianggap ada keterputusan. Buraidah, Abdullah bin Buraidah, rawinya dari Aisyah, ya, itu dianggap tidak bertemu dengan Khadijah. Ya. Ada keterputusan. Baik, digeser, kita lihat penjelasannya. Tanda-tandanya. Ya. Tanda-tandanya. Ya, tanda-tanda Lailatul Qadar diantaranya katanya orang yang itu seperti milat segala satu seperti sedang sujud. Ada lagi mengatakan cahayanya itu berkilau, terang. Sampai di tempat yang biasanya gelap tiba-tiba terang, bersinar. Atau tandanya lagi mendengar salam atau ucapan dari malaikat. Doa orang yang bertemu Lailatul Qadar itu diijabah. Nah, tapi kata Imam Tabari itu tidak pasti. Bisa jadi, artinya tanda-tanda ini tidak mesti kan. Bisa jadi dia melihat sesuatu tidak mendengar, tidak didengar. Artinya tanda-tanda ini tanda-tanda yang tidak pasti. Ya, jadi apakah pahala salam hatta matla'il fajr khairun min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan, itu mencakup orang yang bertemu dan terasa, ya, walaupun tidak terasa, atau orang yang merasakan tanda-tandanya. Kalau Imam Tabari, beberapa ulama mengatakan ya yang tidak masalah walaupun dia tidak merasakan tanda-tanda itu. Tapi ada yang lain berpendapat dan kebanyakan ya yang merasakan, ya, seperti riwayat Imam Muslim, ya, yang mengatakan dari Abu Hurairah, man yakum lailatul qadar fayuwafiquha. Orang yang melakukan qiyamul lail malam Lailatul Qadar dan merasakan itu bersesuai dengan itu. Artinya dia tahu itu merasakan sebagai dalam Lailatul Qadar. Walaupun ada kemungkinan yang dimaksud adalah ya bertemu dengan Lailatul Qadar walaupun dia tidak merasakan. Ya. Pahalanya insya Allah tetap walaupun tidak merasakan, tidak merasakan dampak-dampaknya, tanda-tandanya.
Baik. Terakhir ya. Hadis 707 dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW la tushaddu rihal illa salasati masajid. Dilarang ada baca tushaddu atau tushad ya. Dilarang mengeraskan perjalanan, maksudnya niat bersungguh-sungguh berjalan bepergian untuk ibadah tentunya, kecuali ketiga masjid, Masjidil Haram, Masjid Hada, Masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Masjidil Aqsa. Tadi geser ya. Hadis ini menunjukkan keutamaan tiga masjid tadi. Ya. Juga menunjukkan pembatasan dari hadis ini, tidak boleh bepergiannya ya, dengan sengaja untuk niat ibadah kecuali kepada selain tiga masjid tadi. Ini pendapat Imam Abu Syekh Abu Muhammad Al-Juwaini, juga Qadhi Iyad, dan beberapa ulama lain. Di antara dasarnya adalah hadis ya, yang diriwayatkan dari Abu Basrah Al-Ghifari kepada Abu Hurairah ketika pergi ke Tursina. Kata Abu Basrah Al-Ghifari, kalau saya tahu kamu akan pergi ke sana, aku tidak mau ikut. Juga berdasarkan hadis ini dan setuju oleh Abu Hurairah. Artinya, ya, safar ibadah ya, tidak perlu disungguh-sungguh. Kalau kebetulan lain diniatkan, dirancang sebagainya, kecuali ketika masjid. Kemudian jumhur ulama berpendapat bahwa hal itu sebenarnya tidak dilarang, tetapi dalil mereka tidak kuat atau interpretasinya jauh dan tidak perlu ditafsirkan jauh-jauh. Jadi keutamaan tiga masjid ini jelas. Masjidil Haram karena disebutkan terlebih dahulu, tapi juga ada keutamaan lain ya. Dan dalam riwayat lain sholat di sana 100.000 ya. Kemudian Masjid Madinah 1.000, kemudian Masjid Aqsa 500. Dalam hadis riwayat Al-Bazzar dan sanadnya dihasankan, menurut berdasarkan riwayat Abu Darda secara marfu, salat di masjid ya 100.000 salat. 100.000 salat di Masjid Nabi, 1.000 salat, dan di Masjid Aqsa 500 salat. Apakah hanya yang dimaksud itu salat fardu dan saja, atau juga mencakup salat-salat sunnah lainnya? Kata Imam Tahawi dan yang lainnya, hanya khusus salat fardunya. Karena Rasulullah mengatakan salat fardu itu yang afdal di masjid, sementara salat sunnah di rumah. Tetapi lafaznya kan salat umum. Ya, malah masuk juga salat sunnah. Walaupun bisa jadi yang mengatakan sholat wajib saja, ketika yang masuk sholat itu aslinya adalah sholat wajib. Alhamdulillah kita juga tidak membatas yang memang mungkin dipahami dari hadis tersebut, bisa jadi umum juga. Allah alam. Terakhir saya ingin menjawab pertanyaan tentang fidyah situ. Bagaimana cara membayarnya? Mayoritas ulama sesuai riwayat-riwayat mengatakan fidyah itu 1 mud. Ya, 1 mud. Kurang lebih 750 gram. Ya. Jadi, apakah tadi pertanyaannya ada sehari makan dan sahur? Tidak, ya, yang ada penjelasan keterangannya itu memberi makan orang miskin. Apakah harus sehari karena puasa 2? Ya. Tidak ya, tidak harus demikian. Atau bahkan kalau menghitung kebiasaannya sehari 3 kali, tidak bukan itu, tapi ukurannya mudnya. Nah, moodnya kan 750, 750, ada yang membulatkan ke 100, ya, ke 1.000, artinya 1 kilo. Ya, gram itu ya, on ya, on. Berapa? Kalau 1.000 berarti gram ya. 1 kilo. Ya. Kalau 1 kilo sekarang, ya, kalau hanya
berasnya ya murah ya, 12.000. Tapi kan moodnya begitu, jadi sekali makan inti. Makanya di lembaga-lembaga saya sekarang fidyah sekian banyak 45.000 ya. Ya itu sudah nilai berapa dok? 35 tergantung wilayahnya. Nanti makan yang ya makan standar begitu ya. Tidak perlu dikalikan 3, tidak perlu. Begitu penjelasan para ulama. Terakhir tentang pahala orang yang memberi buka. Jadi ada satu orang berpuasa yang memberikan buka kepadanya 3 orang. Satu memberi kurma, satu memberi air, satu memberi esnya atau cendol atau apa. Yang satu kurma, yang satu nasi makan beratnya. Apakah dapat pahala dari satu orang ini? Dapat pahala seperti orang berpuasa? Ya. Kita tidak perlu menyempitkan rahmat Allah yang luas. Ya, nanti memberi buka orang berpuasa. Ya kebetulan berkumpul satu orang. Insya Allah mudah-mudahan dapat pahala. Demikian Ustaz. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ustaz Muhyiddin. Baik, alhamdulillah. Jazakallah khair Ustadz Junaidi. Kita bisa lumayan ya mengkaji lumayan halis malam ini. Semoga bermanfaat untuk kita bisa menggas ya 15 hari terakhir Ramadan. Semoga kita bisa sehat maksimal, bisa maksimalkan Ramadan, bisa itikaf semaksimal semampu kita ya. Baik, karena kita sudah dibatasi waktu ya, sudah over time, tapi alhamdulillah tetap banyak yang mengikuti. Kita akan lanjutkan kajian kita berikutnya di pertemuan berikutnya. Kita tutup dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, jazakallah, Ustaz Junaidi. Jazakallah Ustaz Junaidi atas waktunya. Baik. Assalamualaikum. Salam. Salam.